Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rehan Faris Septiawan dengan NIM B1A1210096 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum internasional. Yang pertama, pengertian sumber hukum. Sumber hukum atau the source of law secara umum diartikan sebagai sumber asli kewenangan dan kekuatan memaksa dari suatu produk hukum positif. Sumber hukum internasional mencakup pengertian formal yaitu sebagai sumber hukum formal dan material yaitu sebagai sumber hukum material. Menurut Salmon, pengertian sumber hukum informal dan material adalah sebagai berikut. Sumber formal adalah sumber kekuatan memaksa dan dasar keabsahan suatu produk hukum, sedangkan sumber material adalah sumber materi dari suatu produk hukum. Contohnya, kekuatan mengikat suatu ketentuan hukum. Suatu ketentuan hukum mengikat secara hukum apabila ketentuan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh kebiasaan, yang merupakan sumber hukum formal dari hukum internasional, dan materinya diperoleh dari praktek-praktek negara, yang merupakan sumber material dari kebiasaan. 2. Pengaturan sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional atau the source of international law diatur di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ECJ. Ketentuan tersebut menentukan bahwa mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memutuskan perkara berdasarkan hukum internasional yang mencakup 1. Perjanjian internasional atau International Conventions, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. 2. Kebiasaan internasional atau International Custom, yang merupakan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum. 3. Prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. 4. Putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaidah hukum. Sumber hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 38 Statuta Mahkamah merupakan sumber hukum dalam kategori formil atau sebagai sumber hukum formil. Sumber hukum sebagaimana diatur di dalam ketentuan tersebut dapat diklasifikasikan atas dua kategori, yaitu sumber hukum primer atau utama dan sumber hukum tambahan atau subsidiar. Sumber hukum primer mencakup sumber hukum sebagaimana dimaksud di dalam huruf A, B, dan C. Sedangkan sumber hukum tambahan adalah sumber hukum sebagaimana dimaksud di dalam huruf D. Urutan sumber hukum itu tidak mencerminkan peringkat urgensi dari masing-masing sumber. Statuta sama sekali tidak memberikan ketentuan mengenai hal itu. Setiap sumber memiliki posisi masing-masing dalam artian penting, tergantung dari pangkal tolak atau sudut pandang orang yang menentukannya. 3. Perjanjian internasional. Pada mulanya, perjanjian internasional didefinisikan sebagai perjanjian yang diadakan antar negara dan bertujuan menimbulkan akibat hukum tertentu. Namun dalam perkembangannya, perjanjian internasional tidak terbatas hanya pada perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai subjek hukum internasional, melainkan juga negara dengan organisasi internasional. Misalnya, perjanjian antara Amerika Serikat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal dengan PBB. Tentang tempat kedudukan tetap PBB di New York dapat perjanjian antara organisasi internasional, termasuk ke dalam kategori perjanjian internasional adalah perjanjian antara negara dengan tahta suci sebagai subjek hukum internasional yang diakui negara-negara. Perjanjian perdata seperti perjanjian antara serikat dagang, misalnya perjanjian antara East India Company dan Foreign of East Indies Company dengan para raja Nusantara di masa lampau, perjanjian antara negara dengan orang perorangan atau natural person, atau perjanjian antara negara dengan badan hukum atau legal person, misalnya kontrak antara negara dengan maskapai minyak, dan perjanjian antara orang dengan orang atau badan hukum atau antara badan hukum antar negara tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional. Perjanjian internasional diklasifikasikan atas perjanjian yang bersifat mengikat atau hard law dan yang bersifat tidak mengikat atau soft law, termasuk ke dalam kategori perjanjian bersifat mengikat antara lain treaty agreement, pact, dan conventions, termasuk ke dalam kategori bersifat tidak mengikat antara lain charter, declaration, dan resolution. Kedua jenis perjanjian ini dibedakan berdasarkan materi dan sifat mengikatnya. Dari segi materi, kelompok yang pertama merupakan perjanjian yang memuat materi yang bersifat memaksa, mengandung hak, kewajiban, dan sanksi. Sedangkan kelompok yang kedua cenderung memuat prinsip-prinsip hukum yang mengikatnya didasarkan pada kerelaan atau voluntary rights di negara-negara yang menggunakannya. Perjanjian yang di internasional
juga dideklarasikan berdasarkan praktek pembentukannya. Perjanjian internasional diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu satu, perjanjian internasional yang tahapan pembentuknya melalui 3 tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan peraktifikasian. Dan dua, perjanjian internasional yang pembentukannya melalui 2 tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Jenis perjanjian yang pertama digunakan untuk perjanjian yang bersifat penting, sehingga memerlukan persetujuan dari badan-badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian treaty making power, seperti misalnya Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Kebiasaan internasional atau international custom. Hukum kebiasaan internasional semula merupakan sumber hukum yang terpenting di dalam hukum internasional. Tempat kemudian digantikan oleh perjanjian internasional sebagai akibat dari peran perjanjian sebagai instrumen dominan pengaturan pergaulan internasional. Namun kenyataan tersebut tidak menghilangkan arti penting kebiasaan internasional. Salah satu tonggak diterimanya kebiasaan sebagai hukum dalam masyarakat internasional adalah dalam kasus Anglo-Norwegian Fisheries Case. Tidak setiap kebiasaan merupakan sumber hukum internasional. Hanya kebiasaan yang diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional yang merupakan sumber hukum dalam sistem hukum internasional. Karena itu, dua ciri utama suatu kebiasaan yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum internasional adalah: 1. Merupakan kebiasaan yang bersifat umum, dan 2. Kebiasaan itu diterima sebagai sumber oleh masyarakat internasional. Menurut George Schwarzenberg, hukum internasional atau international customary law harus mengandung 2 elemen, yaitu 1. Praktek umum negara-negara atau a general practice of states, dan 2. Praktek umum itu diterima oleh negara-negara sebagai hukum atau the acceptance by states of this general practice of law. Yang kelima, ada kodifikasi dan perkembangan progresif hukum internasional. Sejak abad ke-19, kodifikasi hukum internasional merupakan kegiatan yang dilakukan oleh baik badan publik maupun perdata internasional. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan yang telah dicapai sebelum Perang Dunia I, seperti capaian dalam bentuk Hague Conventions 1899 dan 1907 sebagai hasil dari Hague Conference tentang the Law of War and Neutrality pada tahun 1946. Majelis Umum PBB berdasarkan pasal 13 Piagam PBB membentuk International Law Commissions atau ILC yang diberi tugas mengikat usaha pengembangan yang cepat atau progressive development dan pengodifikasian atau codification hukum internasional. Pengembangan hukum internasional yang progresif adalah pengembangan berbagai daftar hukum internasional yang belum ada sebelumnya atau rancangan hukum internasional yang belum selesai. Sedangkan yang dimaksud dengan kodifikasi adalah sistematisasi dalam formulasi hukum internasional secara lebih baik, terutama pada bidang-bidang yang telah terisi oleh praktek negara-negara, presiden, dan doktrin yang telah berkembang secara luas. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang komprehensif tentang sumber hukum internasional adalah hal penting dalam mempelajari hukum internasional. Pengetahuan tentang sumber hukum internasional dalam arti formal akan memberikan kita arti pemahaman mengenai sumber hukum, sumber kekuatan memaksa, dan dasar keabsahan suatu produk hukum internasional. Selanjutnya, pengetahuan tentang sumber hukum internasional dalam arti material akan memberikan pemahaman mengenai sumber materi dari suatu produk hukum internasional. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sumber-sumber hukum internasional. Mohon maaf bila terjadi salah kata, kekeliruan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.